Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih karena kalian sudah mau klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku bakalan membawakan satu cerita horor dari kota gaib yang ada di Kalimantan, yaitu Kota Saranjana. Nah, buat kalian yang pecinta horor, pasti kalian udah tahu banget dengan Kota Saranjana ini kan, apalagi kisah-kisah mistisnya. Nah, jadi Kota Saranjana ini adalah kota yang sangat modern dan dengan peradabannya sangat maju dibandingkan dengan dunia saat ini. Nah, konon katanya nih, Kota Saranjana ini terletak secara administratif di kepulauan di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun meskipun begitu, banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya, kira-kira di mana sih letak tepatnya kota gaib ini? Sebagian besar masyarakat mempercayai jika letak kota ini tuh berada di Kepulauan Halimun atau yang sering dikenal dengan Pulau Laut. Nah, Kota Saranjana ini juga sudah terkenal seantero tanah air. Bahkan banyak warga lokal dan warga setempat yang mempercayainya. Tak sedikit pula banyak masyarakat yang pernah memasuki atau pernah melihat Kota Saranjana ini. Namun secara ilmiah Kota Saranjana ini belum ada pembuktian, dan ini tuh masih cuman kayak cerita dari mulut ke mulut aja gitu. Dan hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah mistis yang sudah terdengar dari telinga ke telinga masyarakat, dan ada juga yang dialami oleh musisi Indonesia yang katanya pernah menggelar konser di Kota Saranjana, namun para penontonnya itu bukan manusia melainkan jin. Nah, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke kisahnya. Nah, salah satu cerita yang sering didengar oleh masyarakat sekitar adalah alat berat yang tidak berpemilikan. Nah, kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1980-an, di mana pemerintah setempat sempat merasa kaget gitu karena kedatangan alat berat yang dikirim dari Jakarta. Nah, alat berat yang sangat mahal ini dikirim oleh seseorang dan dengan tujuan ke Kota Saranjana. Alat berat ini semuanya sudah dibayar lunas, tapi secara administratif Kota Saranjana itu tidak pernah ada. Nah, cerita ini tuh sempat bikin merinding dan horor karena ya siapa coba gitu kan yang mau mengirim alat-alat berat tapi nggak ada tujuannya gitu, maksudnya tujuannya tuh nggak pernah ada gitu loh. Ya aku sih kasihan kali sama si kurirnya gitu ya, dia mau bawa kemana coba itu alat-alat berat itu. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut ke cerita berikutnya. Nah, cerita selanjutnya adalah Kota Saranjana memiliki penduduk yang cantik dan gagah. Ini sih menurut aku menarik banget ya, soalnya penduduk di kota gaib Saranjana ini memiliki paras yang cantik dan gagah. Dan katanya penduduk Kota Saranjana ini sangat ramah-ramah. Terus mereka juga berbicara menggunakan bahasa Banjar. Dan katanya nih, jika manusia yang pernah masuk ke Kota Saranjana ini, mereka itu nggak mau balik lagi ke dunia nyata. Dikarenakan mereka tuh takjub banget melihat keindahan Kota Saranjana. Nah, cerita selanjutnya adalah selalu terdengar suara di malam hari. Nah, katanya nih, kalau kalian beruntung, kalian bisa mendengar suara di malam hari dekat Gunung Saranjana. Nah, suaranya itu mulai dari alunan musik atau kendaraan yang sedang berlalu lalang. Bahkan nih ya, ada cerita di mana ada seseorang yang memesan mobil-mobil mewah dari Surabaya. Tapi seperti cerita yang pertama tadi, kalau mobil-mobil ini juga nggak tahu siapa yang memesannya dan siapa pemiliknya. Horor banget ya, kira-kira siapa tuh pemiliknya. Nah, menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Nah, ada lagi nih satu kisah dari kapal feri yang memuat begitu banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat di Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, mendadak kapal itu menjadi sepi. Nah, dikatakan bahwa para penumpang itu adalah
penduduk dari kota Saranjana. Wih, jadi orang itu enak kali kan, bisa naik kapal gratis gitu loh. Mau naik kapal tinggal naik, udah sampai menghilang, enak kali gitu kan. Lah kita mau naik kapal bayar, naik pesawat bayar. Coba deh kalian komen di bawah, bener nggak sih kalau para penumpang itu adalah dari penduduk kota Saranjana atau ya cuma cerita-cerita bualan aja. Nah, yang terakhir adalah cerita dari salah satu musisi Indonesia, yaitu Mas Ari Lasso. Nah, cerita ini juga aku dapat dari podcastnya antara Komedika, Kak siapa namanya? Raditya Dika dengan Mas Ari Lasso di podcastnya. Nah, di podcastnya itu Mas Ari Lasso ini menceritakan kisah horornya waktu dia konser ke kota Saranjana. Nah, jadi ceritanya itu pada tahun 2005 Mas Ari Lasso ini dengan beberapa band Indonesia sedang mengadakan kayak tur konser gitu kan. Nah, sebenarnya dalam podcast ini Mas Ari itu nggak menyebutkan nama kota, cuman masyarakat yang mendengar cerita tentang Mas Ari ini jadi mengkait-kaitkannya dengan kota Saranjana. Nah, jadi ceritanya pada awal 2005 itu Mas Ari dan beberapa band Indonesia itu sedang mengadakan tur konser. Nah, setelah itu mereka sampai di kota tersebut. Ya udah kita bilang aja kota Saranjana ya. Jadi sampai di kota Saranjana ini mereka langsung pergi ke tempat penginapan. Nah, sampai tempat penginapan para kru dari Mas Ari ini langsung di briefing gitu. Nah, di briefing itu dikatakan kalau mereka itu nggak boleh melanggar pantangan. Nah, kira-kira pantangannya apa tuh? Nah, pantangannya itu mereka itu nggak boleh mandi dan nggak boleh keramas. Nah, menurut Mas Ari sih itu seperti kayak ya udah biasa aja gitu kan, namanya pantangan jadi nggak boleh dilarang. Cuman mereka di sana itu selama 3 hari. Nah, coba kalian bayangkan aja kalian selama 3 hari di sana nggak mandi, nggak keramas, kayak mana lah rasa badan kalian tuh, ha? Nah, sudah singkat cerita akhirnya Mas Ari dengan rombongannya ini menuju ke studio gitu, stadion gitu, tempat konsernya. Nah, pas lagi di konser itu kan, kata Mas Ari, itu tuh penontonnya itu banyak banget, berkisaran 12.000 sampai 14.000 orang. Tapi yang anehnya, ini ya, biasanya kalau orang nonton konser tuh kan menyanyikan, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Tapi waktu itu di sana kata Mas Ari, orang-orangnya cuman melongo, diam aja kayak gini. Nah, habis itu udah selesai konser nih ya, ceritanya udah selesai konser. Nah, pas Mas Ari dengan rombongannya itu turun, karena di situ kan cuman ada satu pintu untuk masuk dan keluar gitu kan. Nah, jadi tiba-tiba aja orang-orang itu pada kayak membuka jalan gitu kan untuk rombongan Mas Ari keluar. Nah, pas rombongan Mas Ari ini mau keluar, Mas Ari tuh nengok penonton ini kayak kok sedikit gitu loh, padahal tadi di atas panggung tuh kayak rame banget sampai beribu-ribu orang gitu kan. Tapi waktu itu Mas Ari tuh nggak kayak nggak ada berpikiran yang aneh-aneh gitu. Jadi Mas Ari tuh cuman berpikir, oh mungkin orang-orang ini tertib gitu keluarnya, jadi kayak cepat keluar, jadi mungkin sebagian udah ada di luar studio itu gitu kan. Nah, begitu Mas Ari keluar dari stadion itu, kalian tahu nggak ada orang. Jadi nggak ada orang sama sekali di luar. Terus Mas Ari kayak kaget, loh kok bisa, tadi kan kayak rame banget di dalam stadion itu, kok sekarang malah nggak ada orang gitu loh. Nah, tapi Mas Ari tuh masih kayak berpikir positif aja, oh ya udah mungkin mereka udah pulang atau kayak mungkin nongkrong di tempat lain gitu kan. Nah, setelah itu Mas Ari pulang balik ke penginapan gitu kan. Nah, ceritanya salah satu kru dari Mas Ari ini melanggar pantangan yang sudah diberitahu tadi kan. Dia pergi mandi, bersih-bersih gitu kan. Nah, sementara itu kru yang lain dengan Mas Ari ini sudah masuk ke kamar dan beristirahat. Nah, pas mereka lagi istirahat nih ya,
Terus mereka itu tiba-tiba mendengar ada suara jeritan dari luar penginapan. Nah, cepat-cepat tuh mereka semua lari keluar ke penginapan itu kan, dan ternyata salah satu kru Mas Ari itu mengalami kecelakaan dan tangannya patah. Tapi waktu itu Mas Ari dan para kru tidak memikirkan hal yang aneh. Mereka tuh cuman kayak berpikir kalau oh mungkin dia itu nggak hati-hati gitu pas langgar jalan, makanya kena tabrak. Nah, menurut kalian gimana? Kira-kira kru Mas Ari ini memang teledor, jadi dia kena tabrak gitu, atau karena dia melanggar pantangan yang sudah diberikan? Coba kalian komen di bawah. Nah, meskipun banyak orang yang mempercayai adanya kota gaib ini, tapi mitos yang berkembang dari mulut ke mulut ini masih belum bisa dipercayai. Tapi mau tidak mau kita sebagai umat manusia itu harus percaya kalau di dunia ini tuh ada hal-hal gaib. Nah, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau pergi kemana-mana gitu kan, ke tempat yang baru, kalian itu harus menjaga sikap, menjaga perkataan gitu kan. Pokoknya kalau ada pantangan-pantangan apa yang ada di tempat yang kalian kunjungi itu mohon diikuti gitu kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan. Nah, segitu dulu ya video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like-nya, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video berikutnya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oke, see you on my next video. Dadah, bye-bye.